Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pak De Karyo. Semoga hari ini membawa kelimpahan rezeki yang barokah. Amin. Pada video kali ini, Pak De Karyo akan mengulas tentang weton yang terkena rakam nuju pati. Dalam primbon Jawa kuno, ada 6 weton yang terkena rakam nuju pati. Hidupnya selalu naas dan sial. Jika mereka jadi pemimpin, maka weton ini diramalkan akan banyak cobaan, bahkan bisa lengser sebelum masa jabatan habis. Namun, agar terhindar dari kesialan, para leluhur memberikan solusi yang dipakai untuk menangkal kesialan. Solusi yang umum dipakai dan dipergunakan oleh orang zaman kuno yaitu dengan ruwatan. Para leluhur jika mengetahui weton lahir anaknya terkena rakam nuju pati, maka akan segera meruat anaknya telah dilahirkan. Namun di zaman yang sudah modern ini, tentunya sudah jarang ditemukan cara tersebut. Selain terkendala dengan kesibukannya masing-masing, juga pengetahuan mengenai ruwatan sudah mulai luntur. Untungnya, masih tetap ada metode yang bisa menangkal atau paling tidak mengurangi efek negatif dari rakam nuju pati. Yang paling sederhana adalah dengan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Perbuatan baik yang kita lakukan dipercaya akan membawa karma baik kepada diri kita sendiri. Hal ini akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan kesialan hidup. Cara yang kedua adalah dengan menikahkan anak tersebut. Pasalnya, setelah menikah, 75% watak dan kerezekiannya yang berlaku adalah gabungan kombinasi dari pihak laki-laki dan perempuan. Namun juga tetap harus diperhatikan agar pasangan yang dipilih adalah pasangan dengan weton yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga sering ditemukan seorang yang sebelumnya hidup susah menjadi makmur setelah menikah. Cara terakhir dan paling penting adalah senantiasa berdoa meminta kelancaran segala urusan kepada Tuhan. Sebelum meminta, ada baiknya kita sudah harus berbagi terlebih dahulu, misalnya dengan cara bersedekah. Sebab di dalam alam semesta, hukum sebab akibat dan timbal balik benar-benar berlaku. Berikut ini adalah 6 weton rakam nuju pati diramalkan hidup dipenuhi dengan kesialan menurut kitab primbon Jawa kuno. Yang pertama, Selasa Kliwon. Ciri khas weton Selasa Kliwon adalah memiliki hati yang lemah lembut, orangnya ramah dan tidak banyak tingkah. Selasa Kliwon pandai dalam bertutur kata, mulut manisnya mudah meluluhkan lawan bicaranya. Oleh karena itu, dia mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan pergaulan di sekitarnya. Dalam mengkritisi orang, mungkin weton ini sering dianggap terlalu keras. Hal itu sebenarnya tidak ada maksud lain selain untuk memotivasi orang tersebut agar lebih baik lagi ke depannya. Hati dan pendiriannya juga keras untuk membela sesuatu yang menurutnya benar. Tidak jarang, karena watak tersebut, mereka dianggap memiliki wibawa untuk memimpin. Namun, apabila Selasa Kliwon menjadi pimpinan, ada peluang bahwa dia akan mengalami banyak cobaan, termasuk bisa lengser sebelum masa jabatannya. Itu semua karena rakam nuju pati yang dimilikinya.
Selain itu, Selasa Kliwon termasuk orang yang pencemburu tinggi, tidak sabaran, boros, ceroboh, dan kurang bisa menerima nasihat ataupun saran dari orang lain. Oleh sebab itu, agar pengaruh ragam nuju pati dapat diredam, ada baiknya Selasa Kliwon mengurangi sifat-sifat negatifnya tersebut dan perbanyak amal kepada sesamanya. Yang kedua, Kamis Wage. Bagi yang baru mengenal orang Kamis Wage, mungkin akan menganggap weton ini sebagai orang yang pendiam dan serius. Namun, sebenarnya Kamis Wage adalah seorang dengan sifat yang humoris. Weton ini mampu hidup dengan rutinitas yang hampir sama setiap harinya dan senantiasa berpegang teguh pada aturan dan norma-norma yang sudah ditetapkan. Pikirannya bisa fokus serta terarah, rajin dalam bekerja, setia, dan senantiasa berwibawa. Kamis Wage kurang bisa menjadi pimpinan. Hal itu karena dia mempunyai rasa tidak enakan ketika memberi perintah kepada orang lain. Selain itu, juga karena dia mempunyai ragam nuju pati. Kamis Wage di bawah ragam nuju pati juga diramalkan oleh primbon akan sering mendapat kesialan atau apes di dalam kehidupannya. Untuk meredam hal tersebut, akan lebih baik jika Kamis Wage mengikhlaskan segala dendam yang masih melekat di hatinya. Hilangkan rasa iri, syukuri nikmat rezeki yang sudah ada, serta selalu menebar karma baik dimanapun dia berada. Yang ketiga, Jumat Wage. Weton Jumat Wage dikenal sebagai pribadi yang mudah simpati dan menaruh iba kepada orang yang mengalami kesulitan. Mereka selalu bersedia mengulurkan tangan untuk membantu orang yang membutuhkan. Selain itu juga memiliki hati yang polos dan jujur. Oleh sebab itu, tidak heran apabila omongan dan nasihatnya banyak dipercayai, bahkan dituruti oleh teman-temannya. Orang kelahiran Jumat Wage juga dikenal memiliki kepribadian yang kuat, keyakinan dan keputusan yang telah ditetapkannya akan sulit diubah. Weton ini juga kerap dianggap layak untuk dijadikan pemimpin. Namun, kembali pada ragam nuju pati, weton Jumat Wage berpeluang akan turun jabatan sebelum masa jabatan sebenarnya habis. Kepemimpinannya pun berpeluang mengalami banyak cobaan. Dalam banyak kasus, Jumat Wage juga dianggap sebagai weton yang penuh dengan kesialan. Bahkan, mereka kerap menjadi korban dari keluarganya sendiri. Untuk mengurangi dan menangkal ragam nuju pati yang dianggap membawa kesialan ini, maka Jumat Wage sebaiknya memperbanyak sedekah, miliki hati yang sabar, serta senantiasa memohon kelancaran kepada Tuhan. Yang keempat, Sabtu Pon. Weton Sabtu Pon memiliki banyak angan dan cita-cita yang mulia. Weton ini memiliki pesona khas di mana akan membuatnya disenangi oleh pimpinan ataupun orang dengan jabatan tinggi. Sabtu Pon merupakan orang yang pandai dalam mengatur emosinya. Kesabarannya bisa menghantarkannya menuju kesuksesan dalam usaha maupun pekerjaan. Sifatnya yang amanah juga akan berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Sabtu Pon juga seorang yang pemaaf. Ketika melihat teman atau keluarganya yang sedang tertimpa musibah, hatinya akan iba dan tergerak untuk ikut membantu meringankan beban penderitaan mereka. Sabtu Pon juga dikenal sebagai pribadi yang egois dan mau menang sendiri. Sikapnya yang keras kepala dan sulit dinasehati membuat mereka kokoh pada satu tujuan.
Bila sikap tersebut diarahkan dengan baik, mereka bisa menjadi pemimpin yang kuat bagi kelompoknya. Namun, satu hal yang harus diingat, bahwa Sabtu Pon berada di bawah Rakam Nuju Pati. Sehingga, bagaimanapun, kepemimpinan Sabtu Pon terancam dengan berbagai cobaan yang mungkin akan menerpa, serta masa jabatannya juga tidak langgeng. Agar hidup dan kepemimpinannya jauh dari kesialan, ada baiknya Sabtu Pon belajar tenggang rasa, turunkan sifat egoisnya, dan tentunya tidak lupa bersedekah, serta meminta kelancaran kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Yang kelima, Minggu Pahing. Weton Minggu Pahing memiliki kepribadian kuat dan hati yang kokoh, sehingga pemikiran dan pendapatnya sulit tergoyahkan. Jika tidak hati-hati, maka sifatnya tersebut akan membuat dirinya terkesan angkuh dan keras kepala. Minggu Pahing berjiwa kesatria, tidak mau merugikan orang lain, sehingga wajar bila mempunyai banyak teman. Weton ini biasanya memiliki wawasan yang luas dan cerdas, sehingga sangat berbakat dalam berbagai pekerjaan yang ditekuninya. Minggu Pahing dengan Rakam Nuju Pati acap kali tertimpa banyak kesialan, bahkan tidak jarang terkena tipu muslihat orang lain. Sebenarnya rezekinya pun tergolong bagus, karena selain Neptunnya yang besar, Minggu Pahing juga pantang menyerah dalam menggapai kesuksesan. Untuk meredam Raka Nuju Pati serta agar rezekinya tetap bagus, maka Minggu Pahing harus berbuat kebaikan kepada sesama. Selain itu, hilangkan sifat sombong dan takabur ketika sedang berjaya. Yang keenam, Senin Legi. Weton Senin Legi ini merupakan orang dengan tipikal watak senang traveling, jalan-jalan ataupun merantau. Mereka juga memiliki watak yang sangat sopan, ramah tamah, serta sebisa mungkin tidak mau menyakiti orang lain. Oleh karena sifat-sifatnya tersebut, mereka mempunyai banyak sahabat. Terlebih juga, mereka adalah orang yang dermawan, rela membantu tanpa rasa pamrih dan sederhana. Senin Legi dengan Rakam Nuju Pati sering terlibat dalam suatu kesialan. Sifatnya yang suka mencampuri urusan orang kerap menjebloskannya dalam suatu perkara yang sebenarnya dapat dihindarkan. Senin Legi juga memiliki watak yang mudah bimbang. Dia mudah terpengaruh oleh tren atau suara mayoritas, sehingga acap kali kesulitan dalam mengambil keputusan. Untuk meredam atau mengurangi watak Nuju Pati yang dimilikinya, ada baiknya weton Senin Legi lebih fokus dalam menyebarkan karma baik daripada menyebarkan gosip dan keburukan orang lain. Demikianlah 6 weton Rakam Nuju Pati diramalkan akan hidup naas dan sial menurut kitab Primbon Jawa kuno. Akhir kata, saya doakan agar para penonton sekalian senantiasa sehat, selamat, dan selalu berlimpah rezeki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.